Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part 2 ya. Tadi di sebelumnya sudah diterangkan perkembangan perbankan syariah secara global. Nah, kemudian saya akan menerangkan bagaimana perkembangan perbankan syariah secara nasional ya. Di sini tadi sudah saya jelaskan beberapa perkembangan termasuk dalam jumlah bank umum syariah di Indonesia yang meningkat ya cukup signifikan dari tahun ke tahun. Kemudian UUS juga, meskipun nanti UUS tahun 2024 itu sudah tidak boleh lagi ada unit usaha syariah ya, di mana semua unit usaha syariah harus di spin off atau merger ke bank umum syariah ya. Termasuk nanti ada lagi bank mungkin akan berkurang bang dengan ada gabungan tahun 2021 mungkin akan digabung tiga bank besar ya BUMN yang sudah saya kirimkan materinya, beritanya ke grup WhatsApp ya tentang penggabungan atau merger tiga bank besar di Indonesia, Bank Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Di mana Bank BRI Syariah sebagai survivalnya, sebagai entity survivalnya ya. Ini total aset ya sudah tadi pertemuan aset juga meningkat 12% terus ya atau tadi CAGR-nya. Kemudian market share masih tetap di bawah 5% ya 4,8% di tahun 2016. Kemudian pembiayaan juga terus meningkat ya, pembiayaan terus meningkat tiap tahun. Kemudian NPF atau non performance financing atau kredit macet lah ya. Ini kredit macet cukup besar ya tiap tahun. Ini kalau kredit macet harus di bawah dua standar OJK kalau nggak salah 5% ya atau 2,2,5% ya. Tolong nanti dikoreksi. Ini standar OJK jadi ini di atas standar OJK ya 4%. Kemudian capital adequacy ratio di mana capital adequacy ratio adalah rasio yang eh, likuiditas ya, likuiditas suatu perbankan. Ini juga 14%. Ini semakin besar semakin bagus sebenarnya. Ini berarti ada penurunan nih. Tahun 2014 ada penurunan capital adequacy ratio atau pemenuhan modal jangka pendek ya. Kemudian financing to deposit ratio FDR. Ini standar OJK kalau nggak salah 85% sampai 100% ya. Jadi ini masih di atas standar OJK ya. Meskipun ada penurunan ya. Di tahun 2015 sampai 2016 ada penurunan financing to deposit ratio atau rasio dalam pembiayaan ya. Pembiayaan terhadap pemasukannya, depositnya ya. Ini indikator dari perbankan syariah, perkembangan perbankan syariah cukup ya melambat ya dari data ini, dilihatnya melambat terutama dari market share ya, melambat, kemudian pertumbuhannya juga tidak terlalu bagus ya. Kemudian juga asetnya juga meskipun aset terus meningkat ya, tapi tumbuh secara melambat ya kalau dilihat dari indikator data ini ya. Kemudian ini ada grafik perlambatan. Pertama ini ada aset ini left axis ya atau definition kiri dari suatu grafik. Kemudian yang orange ini adalah pembiayaan growth financing, pembiayaan, pertumbuhan pembiayaan perbankan, deposit, kemudian penurunan deposit yang hijau, kemudian yang biru aset ya. Jadi memang ada pertumbuhan, ada beberapa perlambatan dari data ini. Ini ada Undang-Undang Perbankan 2008 di sini ya. Kemudian ada Grand Strategi Pengembangan Pasar ini dari OJK, kemudian ada dari Bank Indonesia ya. Kemudian ada penambahan 3 bus DOUS tahun 2008, Desember 2008 sampai Desember 2009. Kemudian ada penambahan 5 bus menambah di sini financingnya. Kemudian
ada ketentuan kode Bragon Mas ya, ini mungkin dari DSN MUI ya. Kemudian ketentuan LTV, loan to value, LTV itu ya, loan to value. Eh, ini ada apa namanya, loan to value itu terutama untuk pembiayaan di mana ada syarat-syarat yang dilonggarkan ya dari OJK, terutama untuk KPR ya. Kalau dulu kan KPR mungkin sekarang istilahnya 0% ya, boleh ada kredit 0% gitu ya, DP 0% ya. Maaf, DP 0% itu. Ini ketentuan OJK ya. Loan to value namanya LTV. Ini ketentuan OJK yang melonggarkan beberapa syarat-syarat pembiayaan kredit atau kredit ya. Ini tantangan dan peluang di pasar perbankan syariah ya. Ada bonus demografi ya, pemerataan pembangunan, literasi keuangan, stabilitas keuangan, financing gap, potensi dan financial defending. Ya, ini beberapa peluang dan tantangan perbankan syariah di masa depan. Kemudian 7 isu strategis. Nah, ini juga bisa jadi bahan penelitian ya kalian. Baik skripsi, baik nanti tugas di PKM ya, program kreativitas mahasiswa, ini menjadi isu strategis yang sangat layak untuk dibahas. Pertama, isu strategis pertama, belum selarasnya visi dan kurangnya koordinasi antar pemerintah dan otoritas dalam pengembangan perbankan syariah. Nah, ini ya, isu pertama ya. Ini bagaimana caranya agar selaras nih ya strategi-strateginya. Ini tugas dari akademisi ya, ini kalian, kita semua dosen, semua stakeholder perbankan syariah dalam menjawab isu-isu strategis ini. Kemudian yang kedua, modal yang belum memadai, baik skala industri dan individual bank yang masih kecil serta efisiensi yang rendah. Nah, ini salah satu caranya ini adalah tadi merger ya, untuk memenuhi agar modal tercukupi, agar bank syariah ini belum ada yang buku 4 ya, belum masuk ke buku 4. Yang paling besar itu Bank Syariah Mandiri buku 3 ya. Sehingga kalau ini merger ini dilaksanakan ya, sudah diimplementasikan dengan baik ya tahun depan 2021 rencananya, bank BUMN terbesar Bank Syariah itu menurut saya itu sangat bagus sekali ya. Efisiensinya bisa lebih bagus, kemudian juga modal yang penting, modalnya Bank Syariah lebih besar ya, sehingga nanti ada satu bank syariah yang bisa masuk buku 4 ya, bank buku 4. Kemudian yang ketiga, biaya dana yang mahal yang berdampak pada keterbatasan segmen pembiayaan ya. Ini juga menjadi concern kita, bagaimana menurunkan biaya-biaya secara efisien ya, secara efisien. Mungkin dengan financial technology ya, financial technology mungkin itu menjadi solusi yang paling tepat ya. Sekarang sudah banyak beberapa bank di syariah sudah menggunakan financial technology, mobile banking dan sebagainya. Banyak bank yang tidak usah, bank nasabah yang tidak usah lagi menggunakan fasilitas manual ke bank langsung gitu ya, semua sudah digital ya. Kemudian ini produk yang tidak variatif. Nah, ini juga sebenarnya variatif sekali kalau kita lihat dari segi teori, bahwa eh, syariah akad syariah itu sangat variatif ya. Ijarah aja sudah ada 2, ijarah mumtahiyah bitamlik, ada ijarah musafah fitimah. Mungkin ada lagi musyarakah mutanakisah, kemudian ada murabah bil wakalah, ada juga apalagi ya? Mudorobah ya. Banyak sekali, ada kafalah ya. Jadi perbankan syariah itu banyak sekali ya yang bisa produk-produknya lebih variatif daripada konvensional ternyata. Cuman belum diaplikasikan mungkin ya di produk-produk perbankan syariah. Ini tugas kita semua. Kemudian kuantitas dan kualitas SDM yang belum memadai serta teknologi sistem informasi yang belum dapat mendukung pengembangan produk dan layanan. Ini menjadi concern sebenarnya semua perbankan, bagaimana sekarang ini perbankan harus sudah menggunakan teknologi digital ya. Financial technology harus benar-benar dimanfaatkan dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya perbankan syariah itu tujuannya atau jasanya, jualannya adalah jualan jasa. Nah, kalau namanya jualan jasa berarti kan bagaimana cara mempermudah nasabah dalam memperoleh
transaksi dalam memperoleh pelayanan yang baik. Ya, salah satunya adalah kemudahan dengan menggunakan teknologi. Kemudian pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah. Ini juga concern kita. Ini bisa juga nanti di PKM, program kreativitas mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat. Ini salah satu kita dalam berdakwah ya. Coba kenalkan perbankan syariah ya. Kenalkan kepada masyarakat tentang bahaya riba ya. Ya, itu juga menjadi concern kita semua ya. Nanti untuk mahasiswa bisa nih ya, ini salah satu isu yang diangkat oleh OJK, pemahaman kesadaran masyarakat masih rendah. Kemudian yang ketujuh, pengaturan dan pengawasan yang masih belum optimal. Nah, ini mungkin bagaimana kita memberikan saran kepada OJK ya, sebagai otoritas yang punya wewenang mengawasi dan membuat aturan-aturan ya. Ini juga sebenarnya tugas kita semua ya. Ada 7 strategi tetap dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian visi dan arah kebijakan, ini bagaimana visi OJK. Ini visi roadmap perbankan syariah di Indonesia adalah perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan ya, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan ya, serta berdaya saing tinggi. Ini adalah visi roadmap perbankan syariah di Indonesia. Kemudian 7 arah kebijakan yang dilakukan oleh OJK. Pertama, memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya. Ya tadi ya, bahwa kurangnya sinergi antara pemerintah dengan stakeholder, maka OJK memberikan satu kebijakan bagaimana memperkuat sinergi kebijakan, yaitu otoritas dan pihak yang berwenang selama ini telah berusaha dalam kapasitasnya untuk mendukung industri perbankan dan keuangan syariah. Nah, ini kemudian yang kedua, memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi. Ini ya, yang kedua, memperkuat permodalan. Yang ketiga, memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan. Contohnya adalah bahwa fokusnya perbankan syariah itu harus fokus kepada segmen retail konsumen ya. Diharapkan bergeser memberikan posisi yang lebih berimbang kepada komersial dan korporasi yang selama ini perbankan syariah ini banyaknya murabahah mungkin ya 70%, maka 70% pembiayaannya adalah murabahah atau konsumen. Maka OJK berharap bahwa sektor pembiayaan korporasi dan UMKM menjadi meningkat ya, mungkin 60%-nya untuk korporasi dan UMKM, sisanya untuk pembiayaan konsumen. Ini menjadi salah satu perbaikan struktur dari pembiayaan di perbankan syariah ya. Sehingga nanti kalau pembiayaannya kepada sektor-sektor yang produktif ya, diharapkan ada pertumbuhan ekonomi ya, masyarakat diberdayakan ya di sana. Jadi tidak hanya konsumtif ya, tidak hanya konsumtif produk-produknya. Kemudian memperbaiki kualitas dan layanan produk. Pertama, perluasan aplikasi teknologi informasi dalam menunjang financial inclusion dan pengembangan program-program perlindungan sosial ya. Terutama sudah mungkin di beberapa bank BUMN, bank syariah BUMN sudah menerapkan ya fasilitas mobile banking yang memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Ya, itu sudah bagus, tinggal dikembangkan lagi ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan financial savvy customer. Sering meningkatnya proporsi penduduk berpendapatan menengah ke atas. Ya, jadi ini meningkatkan menggait dari beberapa nasabah yang berpendapatan menengah ke atas. Yang ketiga, prioritas pengembangan sektor strategi infrastruktur dan konektivitas nasional dan kawasan. Jadi berkontribusi dalam melakukan pembiayaan dalam sektor-sektor infrastruktur, sektor-sektor strategis seperti misalkan pembangunan pelabuhan, pembangunan PLTU, misalkannya pembangkit listrik dan sebagainya ya, yang berdasarkan dengan pembangunan secara nasional. Ini terlibat mungkin dengan cara sindikasi, pembiayaan sindikasi ya. Kemudian memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM, teknologi informasi serta infrastruktur lainnya. Ya ini penting ya. Salah satunya adalah perguruan tinggi juga di sini dilibatkan. Perguruan tinggi, Unisba, universitas lain yang memiliki program studi perbankan syariah, program studi hukum ekonomi syariah, muamalah ya, ekonomi syariah dan lain sebagainya.
itu harus meningkatkan standar kualitas. Termasuk kalian ya. Jadi ini tantangan untuk kalian